Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 6 yang beranggotakan saya Ulfa dengan NIM 2311162200002. Saya Yowana dengan NIM 2310161200007. saya Dede Fadila Tunisa dengan NIM 231011162200010. Saya Sahwa Laili dengan NIM 2311161200014. Berikut adalah video wawancara kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Samsul, Humas Masjid Sultan Suryamsa, sekaligus pemandu wisata yang ada di destinasi Masjid Sultan Suryamsa. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke permasalahan atau mungkin untuk menceritakan, alangkah baiknya kita sama-sama memberikan satu amalia untuk beliau yang pendiri masjid ini maupun pejuang-pejuang yang masa kerajaan Pangeran Sultan Suryamsa, dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ya kan aku dua ya anak kita ini semua tapi kalau ya. Bermula dari asal usul siapa yang mendirikan masjid ini, yaitu bernama Pangeran Samudra. Pangeran Samudra ini adalah berasal dari kerajaan Daha yang dulunya beliau sebagai cucu dari Maharaja Soekarama, yang ada beberapa hal kenapa beliau itu sampai berada di kampung Kuin, Banjarmasin. Adapun hal tersebut, beliau ini ada permasalahan yang dari kerajaan itu kakeknya mentitahkan, mencetuskan bahwa cucunya harus menjadi pengganti beliau menjadi raja di kerajaan Daha. Namun Maharaja Soekarama ini punya anak ada 4 orang, yang seyogyanya lah anak beliau yang menjadikan raja. Nah, disinilah sengketa yang terjadi akibat tidak semestinya diberikan tahta itu kepada cucu, harusnya kepada anak, yaitu bernama Raden Temenggung. Nah, hingga terjadilah kesalahpahaman dan mungkin ada hal-hal yang akan menjadi kebinasaan bagi Pangeran Samudra. Akhirnya Pangeran Samudra ini diasingkan ke daerah Sungai Baritu lewat Belandayan dan sampai ke Kampung Nelayan berusia kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Diasingkan. Kenapa diasingkan? Takut kalau pindah dibunuh oleh pamannya. Karena pamannya harus menggantikan bapaknya, yaitu Maharaja Soekarama itu bapak Raden Temenggung, ayah Raden Temenggung. Tapi Maharaja Soekarama ini mentitahkan cucunya Pangeran Samudra. Itulah yang menjadi satu sengketa. Nah, terjadilah
beberapa kurun waktu Pangeran Samudra ini menyusup di kampung nelayan. Akhirnya si Din ikut juga mencari ikan, ikut berdagang. Lama kelamaan tumbuh besar beliau. Kurang lebih umur mungkin dewasa 18-19 tahun mungkin lebih. Beliau sudah menjadi aset untuk dijadikan raja. Nah, namun karena beliau ini disusupkan di kampung nelayan, bingung kemana mencari, dan dititahkan atau diperintahkan oleh salah satu pamannya, petinggi dari kerajaan Daha, ke Kampung Kuin, yaitu bernama Patih Masih. Jadi Patih Masih itu mendengar desas-desus itu, oh benar Pak, bahwa ada keturunan raja yang menyusup berkeliaran di Barito, Sungai Barito, di kampung nelayan. Makanya kampung Belandayan beliau tuh terus kemana. Akhirnya kurang yakin Patih Masih ini, masa anak raja bisa berkeliaran, keturunan raja bisa berkeliaran menjadi nelayan. Ternyata semakin hari desas-desus itu semakin kuat bahwa betul bahwa itu adalah keturunan raja yang ada di kampung nelayan. Akhirnya dicarilah oleh Patih Masih bersama punggawa-punggawa yang ada di Kampung Kuin. Belum ada raja lagi, cuma berbentuk patih-patih aja. Akhirnya cari di sana, bingung seperti apa orangnya, yang keturunan raja ini seperti apa orangnya. Kembali lagi ke Kampung Kuin, minta lagi informasi ke kerajaan Daha. Orangnya peramah, lemah lembut, ada kekar orangnya, badannya, dan kelihatan sebagai paras raja, keturunan raja itu kelihatan. Akhirnya yang nama seorang patih ini kan cerdik, pandai, ketemulah Pangeran Samudra tadi. Nah, dibawa. Bingung Pangeran Samudra ketika ditanya, kamu ini keturunan Raja Daha? Bohong beliau. Tidak, saya orang nelayan. Akhirnya namanya Patih Masih ini cerdik, beliau terus tanya. Akhirnya dijawab benar. Diboyonglah ke Kampung Kuin Bandarmasih. Di Kampung Kuin Bandarmasih, kenapa dijuluki Kampung Kuin Bandarmasih? Karena salah satu pusat perdagangan nasional dari kerajaan-kerajaan Sriwijaya sana tuh. Nah, akhirnya sepakat demi sepakat Pangeran Samudra itu dijadikan raja di Kampung Kuin Bandarmasih ini. Dijadikan raja, mungkin tumbuh dengan kegiatan-kegiatan raja. Bingung karena dulu kan nggak ada agama Islam di sini, Hindu. Jadi dengan pengawalan patih-patih yang ada di Kampung Kuin inilah, sepakat demi sepakat beliau diangkat menjadi raja. Jadi Pangeran Samudra ini diangkat jadi raja. Lama kelamaan terdengar oleh pamannya yang juga menjabat raja di sana, menggantikan ayahnya yang bernama Maharaja Soekarama tadi, mengganti di sana. Jadi di sana ada kerajaan, di Kampung Kuin Bandarmasih ada kerajaan. Namun pamannya tidak tinggal diam. Beliau makin sinis, makin bahasa kita tuh sangit lah. Apa bisa-bisanya bola kerajaan pulang, kerajaan tandingan yang ada di Kampung Kuin, berarti menentang aku nih, ujar pamannya. Akhirnya lebih kuat jika kita tuh marahnya tuh lebih kuat, sampai akhir ada kata-kata tuh, kamu aku serang, ujar paman.
Padahal barusan raja ini kada lama mana bisa bisi bala tentara gak ada, hanya kan menyusun kerajaan. Nah karena ada hubungan Patih Mas ini ada hubungan dengan kerajaan Demak, lalu konsultasi lalu kerajaan Demak. Artinya petinggi Demak mohon maaf, belum ini ada masalah di Kampung Kuin, yaitu raja yang baru dinobatkan Pangeran Samudra dari kerajaan Daha. Akhirnya musyawarah demi musyawarah mengerti kerajaan Demak. Oh kayak itu masalahnya. Jadi siap aja di kerajaan Demak ini aku membantu, cuma dengan catatan. Salah satu catatan yang sangat mendasar itu seluruh kampung yang ada di kerajaan sini, termasuk petinggi kerajaan dan rajanya, menang atau kalah, yang sampian Andika harus masuk Islam. Jadi tidak serta-merta dijawab, nego lagi, musyawarah lagi, apa kita nih kalau kada ada bala bantuan kita nih bisa habis bahasanya diserang orang. Namanya orang ini pamannya sorongan, pamannya sendiri. Akhirnya persetujuan jadi persetujuan, perhitungan demi perhitungan, oke lah disetujui syarat itu. Yang datang siapa? Yang datang masalah bukan tentara perang, ulama dulu yang datang. Ulama-ulama yang ada di kerajaan Demak itu, petinggi-petinggi Islam yang ada di kerajaan Demak datang. Benarkah Sultan Sugiyarsa ini dengan perjanjian setelah menang atau kalah itu manusia? Siap ya Sultan Sugiyarsa bersama rakyat dan penggawanya. Aku masuk Islam siap. Nah, limbah itu didatangkanlah bala bantuan tentara. Baru tidak serta-merta kita langsung, makanya kita tidak langsung percaya, harus cek dulu. Akhirnya diberi bala bantuan itu, terjadilah perang kecil gitu. Perang itu menurut hikayat ada perang, cuma perangnya kan bukan di daerah sini, tapi ini kan luas kerajaan sampai ke Alalak Selatan, Pangeran, Kuin Curucuk, Kuin Selatan, Kuin Utara. Dulu namanya Kuin aja, Kampung Kuin Bandarmasi namanya satu. Sekarang pecah semua. Akhirnya terjadi perang. Namun ujar petinggi-petinggi kerajaan, bahasanya raja, pun kita perang terus habis rakyat kita dan lah bantuan, amun lagi kita dibantu orang terus. Akhirnya sepakat, berhadapanlah paman dan keponakan tadi, Raden Pangeran Temenggung dengan Pangeran Samudra itu berhadapan, saling mengurus pedang, tombak. Akhirnya satu sama lain tidak jadi membacok satu sama lain. Artinya tidak tega sama tidak tega, terjadilah damai dengan kesepakatan. Paman silakan Raja Pian di sana, ulun di sini bersama kerajaan di sini, ujar Pangeran Samudra. Nah, terjadilah damai pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita sudah damai, dituntut Pangeran Samudra dituntut. Semalam Andika berjanji menang atau kalah Andika harus masuk Islam. Dituntut oleh kerajaan Demak, petinggi-petinggi Demak, ulama-ulama Demak. Akhirnya beliau siap, dinobatkanlah Kampung Kuin ini Islam semua, masuk Islam. Nah, jadi setelah beberapa kurun waktu itu masuk Islam, karena terlama kemudian tidak melanggar abad, diulahlah masjid ini. Karena apa? Yang memelatar belakangi masjid ini diulah, sehingga sudah masuk Islam. Jadi Pangeran Samudra tadi masuk Islam,
Setelah masuk Islam, beliau berganti nama Pangeran Sultan Suryansa. Itu memelatai belakang masjid ini ada. Di tepatnya tahun berapa? 1526. Sehari sebelum Hari Raya Idul Adha, dipacaklah tiang masjid ini, dicanangkanlah tiang masjid ini menjadi bangunan sebuah masjid. Nah, proses demi proses masjid ini dibangun dengan bahan ala kadarnya. Karena di belakang kampung Kuin ini ada namanya hutan atau tumbuh-tumbuhan bernama pohon alayu. Kayu alayu sejenis pohon palam lurus. Itulah tiang pertama masjid ini yang ada 4 itu. Kecil masjidnya. Apa? Di pinggiran sungai ini ada pohon nipah. Itulah atapnya diolah pohon nipah. Di samping-samping sungai ujung sana ada namanya pohon palupuh. Itulah diayam menjadi dindingnya. Jadi sangat sederhana sekali pada tahun itu diolah. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan Islam, dan Sultan Suryansa ini sudah beberapa abad, mungkin puluhan tahun lagi, 50 sampai 50 tahunan mungkin, beberapa tahun lah hitungannya, kita kurang waktunya kurang jelas. Akhirnya beliau terdengar lagi ada serangan jajahan dari Belanda. Jadi kampung ini tidak aman. Akhirnya petinggi-petinggi yang ada di kerajaan Kampung Kuin ini hijrah lagi ke daerah Martapura. Kalau dulu Martapura itu namanya Kayu Tangi. Di Martapura itu namanya Kayu Tangi. Sekarang menjadi Martapura, Martapura Lama, Sakumpul, lain-lain. Jadi pindahan ulama-ulama yang ada di Kuin pindah ke Kayu Tangi tadi atau Martapura. Makanya Martapura itu kada heran banyak kiai, banyak orang alim. Nah, karena apa takutnya? Kalau Belanda masa penjajahan dulu itu menyerang, itu tidak tanggung-tanggung. Kalau ulama bisa dibunuh, bisa dibuang. Kalau mau perang, kada mungkin. Kita tidak bisa persenjataan, menunggu mati atau dibunuh. Maka salah satu yang terbaik itu hijrah ke Kayu Tangi tadi, dan mungkin ke daerah-daerah lain juga, pedalaman lain. Nah, makalah pada tahun itu karena Belanda ini bahasa kita tuh marah betul, dibakarnya istana yang ada dari jembatan ke sana istana. Nah, tapi boyongnya ke belakang, makanya kita ada visi peninggalannya. Jadi dibakarnya istana, jadi tidak ada yang diselamatkan. Namun kononnya ada di di Belanda ada peninggalan. Kira-kira diambilnya, kira-kira yang mana yang berharga diambilnya. Nah, kalau menurut ada semacam tutup ini tutup sesaji ikan loh, tangguy kan. Nah, itu ada di sana yang terbuat dari manik-manik. Nah, ada di sana. Makanya kami dulu pernah sini menggepiarkan masalah tangguy itu. Akhirnya tidak terbaca lagi lah keturunan Pangeran Sultan Suryansa, digantikan oleh Sultan Tamjidillah. Kapan Sultan Tamjidillah itu menggantikan atau merawat masjid ini? Pada tahun 1735 sampai 36 beliau, kurang lebih seitulah beliau gantikan masjid ini, dan beliau rombak lagi masjid ini karena jamaah Islam sudah banyak. Digantilah kayu halayung tadi diganti dengan pohon kayu ulin.
supaya apa jadi Sidin kuat, kokoh sampai beberapa zaman kemudian. Alhamdulillah sampai sekarang kan masih kokoh walaupun dengan dibaluti dengan ornamen lain. Itu pada tahun 1735 atau 36 itu kan ada beberapa versi. Namun Sultan Tamjidillah ini kurang aman juga Sidin. Nah lalu hijrah lagi Sidin ke daerah Kalteng, Hulu Sungai Kalteng. Jadi tidak disebutkan tempatnya, takutnya apa? Kalau dicari bubuan yang itu penjajah itu. Jadi lalu kita jejaknya tuh skopnya tuh wilayah, tidak lagi tempat. Kayak kita Kuwait. Nah, ini panjang. Pulau Halala. Nah, ya Allah panjang. Nah, itulah beberapa kurun waktu. Jadi Sultan Tamjidillah ini karena mungkin meninggalkan begitu aja, diserahkan lawan karena sudah ada tokoh-tokoh ulama di sini, ada masyarakatnya yang sudah berbau di sini, diserahkan beliau di masyarakat pada tahun 1950. Jadi masyarakat biasa sudah nih, kada ada lagi masyarakat kerajaan yang merawat masjid. Yang namanya masyarakat biasa dan tidak ada punya keahlian, ya seadanya lah. Akhirnya kenapa? Zaman mulai modern, pemerintahan sudah terbentuk. Pada tahun 1975 ada salah satu Pangdam 10 Lambung Mangkurat merenovasi. Bahkan di atasnya direnovasi juga. Ada beberapa di atas pucuk-pucuk itu. Akhirnya apa? Lama-kelamaan akhirnya inovasi itu pada tahun 1975 inovasi. Kelihatan tonggak-tonggak sejarah itu banyak hilang, banyak tertutup oleh elemen lain. Akhirnya diprotes oleh para pencipta budayawan, sastrawan dan lain sebagainya. Tolong masjid ini dikembalikan seperti dulu. Akhirnya dikembalikanlah seperti dulu pada tahun 1999 sampai 2000 oleh Gubernur Gusti Hasan Aman. Kembalikan seperti dulu, seperti ada 3 rangkap atapnya yang menyerupai seperti bangunan di Masjid Demak. Jadi pada tahun sampai sekarang beberapa periode ada pergantian kepengurusan. Alhamdulillah kita nih keluar masuk karena mungkin ada kesibukan lain. Dan ini alhamdulillah 2 periode kita masih merawati dan kebetulan kita menjadi pemandu wisata di sini. Jadi ada lebih berperan lah. Akhirnya pada tahun inilah sampai sekarang seperti ini akhirnya. Ada beberapa perubahan dan yang melatar belakangi masjid ini dibangun sudah tahu. Berapa kali direnovasi sudah tahu dan sudah bicara. Sampai sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Persaudaraan Sultan Suriansah yang diketuai atau ketua umumnya orang seniman budayawan yang terkenal sampai ke Malaysia, Hong Kong. Siapa nama beliau? Haji Ahmad Sahrani Mestro Madihin SHG. Nah, ketuanya kita sebagai pemandunya. Jadi kita seperti kita padakan tadi, kita hanya provinsi, beliau sudah umum. Kita Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali sudah selesai. Jadi alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari Sandiaga Uno pada tahun 2023 tadi sebagai destinasi terbaik
di antara 4.573 destinasi, kita termasuk 75 besar seluruh Indonesia. Jadi kita dikunjungi dan kita kebetulan diboyong ke Jakarta selama 3 hari untuk mempresentasikan apa ini benar, begitu seperti ini. Datanglah beliau ke sini, ternyata sama sesuai yang kita presentasikan lawan yang ada di Kampung Kuin ini. Nah, dengan demikian masjid ini alhamdulillah berangsur-angsur ada orang yang berimpak. Ini berimpak pribadi, beliau berimpak. Nah, jadi kita kadang selalu memikirkan pergantiannya, walaupun kita harus mempunyai terobosan-terobosan lain. Alhamdulillah sampai saat ini menyongsong bulan suci Ramadan sudah insya Allah bisa diperbaiki. Nah, mungkin itu yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.